Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Sapri Nomar dengan NIM 0550142504. Saya dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan rumah tipe 36 yang telah saya buat. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, inilah rumah tipe 36 yang akan saya presentasikan. Yuk langsung saja. Oke, dan ini dirancang dengan pendekatan yang sederhana, efisien dan sesuai dengan kebutuhan hunian kecil, namun tetap mempertimbangkan kenyamanan serta alur ruangan yang baik. Pertama, rumah ini memiliki ukuran 6 meter kali 6 meter, sehingga penataan ruang harus benar-benar diperhitungkan. Karena itu, pembagian ruang dibuat ringkas dan langsung menjawab fungsi utama yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tinggal. Pada bagian pertama, area depan atau teras. Nah, kita mulai dari bagian paling depan. Rumah ini memiliki teras sebagai ruang transisi sebelum masuk ke dalam. Sedikit lebih rendah dari ruang utama dengan memiliki ketinggian -0,05 sehingga menciptakan pembedaan yang halus antara area luar dan dalam ruangan. Ruang kecil ini berfungsi sebagai tempat menerima tamu atau sekedar duduk santai. Berikutnya ada ruang tamu sebagai pusat distribusi. Nah, di sini masuk ke dalam, kita langsung berada di ruang tamu. Di ruang tamu ini menjadi titik pusat penghubung antara semua ruangan lainnya meskipun ukurannya kompak. Ruang tamu dirancang agar tetap terasa lega dan mudah diakses. Penempatannya yang di tengah memudahkan penghuni bergerak tanpa harus saling mengganggu aktivitas di ruangan lain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 kamar tidur di area privat. Bagian belakang rumah didedikasi sebagai zona privat, yaitu 2 kamar tidur dengan ukuran masing-masing 3 meter kali 3 meter. Keduanya berada pada ketinggian yang sama, yaitu 0,00. Penempatan 2 kamar ini di bagian belakang dimaksudkan agar lebih tenang, jauh dari aktivitas keluar masuk dan memberikan privasi yang lebih banyak kepada penghuni. Berikut ada zona dapur atau bisa dibilang zona semi privat. Nah, bergerak sedikit ke kiri terdapat dapur dengan ketinggian -0,05 cm. Pemilihan posisi ini memudahkan aktivitas memasak tetap terhubung dengan area tengah rumah namun tidak terlalu terekspos dari ruang tamu. Dapur ini dibuat ringkas dengan perabotan dasar yang cukup untuk mengakomodasi kebutuhan sehari-hari. Di sini pada dapur juga terdapat WC atau ruang servis yang strategis. Di tengah rumah terdapat WC. Di tengah rumah ini terdapat WC dengan ketinggian -0,10 cm. Perbedaan level ini dilakukan untuk menjaga keamanan, khususnya agar air dari kamar mandi ini tidak mengalir keluar ke ruangan lain. Itu alasannya menjadi lebih rendah dibanding ruangan-ruangan lainnya. Nah, lokasinya yang strategis ini membuat mudah diakses dari kedua kamar maupun dari ruang-ruangan tamu. Berikut ada zonasi atau alur sirkulasi antara semua ruang ini. Nah, secara keseluruhan, rumah ini memiliki pembagian zona yang cukup jelas. Pertama, di sini ada ruang publik. Dia terbagi menjadi ruang teras dan ruang tamu. Ada ruangan semi privat atau bisa bilang dapur. Ada juga yang sebut privat atau ruang privat ini 2 kamar. Ada ruang service yaitu toilet atau WC. Nah, sirkulasi ini dibuat lurus dan sederhana sehingga penggunaannya dapat lebih bergerak dengan mudah dan tanpa adanya jalur yang berputar-putar. Pola ini sangat cocok untuk tipe rumah kecil seperti tipe 36. Nah, dengan desain yang sederhana dan efisien, dan ini mampu memenuhi kebutuhan dasar hunian, sekaligus mengoptimalkan ruang yang ada. Tata letak yang jelas bisa teman-teman lihat, perbedaan fungsi ruang yang tertata serta sirkulasi yang lancar menjadi kekuatan utama dari denah ini. Oke, seperti teman-teman bisa lihat, setiap ruangan memiliki fungsi dan tempat yang berbeda masing-masing.
Oleh karena itu, rumah tipe 3 ini menjadi eh, rumah yang ideal untuk pasangan pastur yang baru menikah. Oke, demikian penjelasan mengenai dengan rumah tipe 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.